Untuk mendapatkan keabadian, dia dengan sukarela melepaskan jiwa. Menerima perpaduan dengan jeruk pedas. Namun harganya adalah terkena kutukan suku asli setempat. Tidak boleh pernah meninggalkan lembah sungai Amazon. Ribuan tahun telah menghancurkan tubuh mereka. Bahkan jiwa mereka terkontaminasi oleh berbagai makhluk hutan. Untuk menghilangkan kutukan, mereka harus menemukan kuil bulan yang tersembunyi di rawa-rawa. Konon, setiap saat bulan menangis, pohon besar yang layu di dalam kuil akan kembali bersemi. Mekar dengan bunga yang indah. Setelah diminum, dapat menyembuhkan segala penyakit. Selama ribuan tahun, para penjelajah ingin menemukan pohon suci ini. Termasuk di antaranya pahlawan legendaris Rodrigo Aguirre dari Spanyol. Karena putrinya menderita penyakit fatal dan waktu sudah hampir habis. Pria itu berjanji di depan tempat tidur. Dia akan membawa kembali air mata bulan dari Amazon, bagaimanapun caranya. Membiarkan putrinya berlari bebas di bawah sinar matahari lagi. Dengan keyakinan ini, mereka berhasil mengatasi ombak dan menaklukkan lautan. Tidak disangka mereka terdampar di sungai Amazon yang rumit dan berubah-ubah. Meskipun bahaya mengintai di hutan, namun tidak dapat mengubah tekad mereka semua. Untuk segera membantu sahabat baik menyelamatkan putrinya. Kak Qiang mengikuti tim menjelajahi setiap sungai di Amazon. Bahkan dia membuat peta rinci dengan tangan sendiri. Namun meskipun begitu, mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa. Hutan sepertinya tidak menyukai para penjelajah ini. Satu persatu nyawa mereka terus melayang. Namun bagi Aguilera, jika tidak bisa menemukan air mata bulan untuk menyelamatkan putrinya, hidupnya akan menjadi tidak berarti. Saat pria itu jatuh dengan rasa tidak puas di hatinya, penjaga pohon suci tampaknya tergerak oleh ketekunannya. Membawa beberapa orang yang selamat dalam tim kembali ke desa. Dan menggunakan air mata bulan untuk menyembuhkan semua penyakit mereka. Melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban kelopak bunga itu, membuat Aguilera kehilangan kesabaran dan ingin menyelamatkan putrinya dengan cepat. Maka dia dengan tidak masuk akal meminta kepada kepala suku untuk memberikan barang suci yang mencatat lokasi kuil. Bahkan mengancam untuk membawa dirinya mencari pohon sihir. Setelah ditolak oleh kepala suku, Aguilera tiba-tiba kehilangan akal dan mengayunkan pedang ke pelindungnya. Di saat genting, putri kepala suku segera membawa barang suci dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun dihadang oleh Aguilera yang penuh kemarahan. Sang kakak tidak bisa mentolerir perilaku perampokan saudara baiknya. Segera keluar dan hentikan mereka. Tidak disangka, malah dianggap sebagai pengkhianat dan ditusuk di titik vital oleh lawan. Melihat orang-orang yang lupa budi ini membakar, membunuh, dan merampok di suku. Ketua suku menggunakan kekuatan terakhirnya. Melakukan kutukan kepada para pendatang ini. Akan hidup selamanya dan tidak boleh meninggalkan Amazon. Namun pada saat itu, Jojo secara tak terduga menemukan bahwa karena mengonsumsi bunga sihir, mereka semua tiba-tiba mendapatkan keabadian. Hal ini membuat Aguilera yang terperangkap di tempat ini semakin membenci mereka. Begitu menemukan Jojo, mereka akan menyerangnya tanpa ampun. Untuk menghindari nasib tragis yang selalu dibunuh setiap hari, Jojo membuat perangkap, menarik Aguilera dan pengikutnya jatuh ke dalam jurang dalam. Terlalu jauh dari sungai. Hutan tidak bisa menarik mereka ke sungai Amazon. Maka menjulurkan liana. Kusut semua orang dengan erat dan segel mereka di dalam patung batu. Lama-kelamaan, tubuh mereka terus disiksa. Hingga jiwa mereka dimakan oleh berbagai makhluk. Menjadi monster sepenuhnya. Sementara itu, Jojo memanfaatkan waktu ini. Dia membangun sebuah kota kecil di sekitar. Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, dia mulai membangun kapal pesiar miliknya sendiri. Dan dinamainya sebagai Kapal Dewi Bulan. Dia ingin menjelajahi setiap sungai di Amazon. Hingga menemukan lokasi kuil untuk menghilangkan kutukan. Sayangnya, tidak ada petunjuk di artefak suci. Jojo tetap tidak bisa mengungkapnya. Akhirnya, dia hanya bisa menerima takdirnya. Dia menjadi pemandu wisata gelap di lembah Amazon. Hingga suatu hari seorang wanita Inggris datang. Ingin menyewa Jojo untuk mencari air bulan di dalam rawa. Melihat wanita itu menunjukkan peta yang dia gambar ratusan tahun yang lalu, Jojo langsung tertawa dengan sinis. Saran untuknya sebaiknya tidak mengejar legenda yang samar dan tidak nyata itu. Tidak disangka, namun tanpa sengaja diperhatikan saat berbicara. Wanita itu ternyata mengenakan di lehernya benda suci yang mencatat petunjuk kuil. Saat itu juga, saudara Qiang tiba-tiba berubah pikiran. Mengatakan hanya dirinya yang bisa membawanya melewati rawa kematian. Namun, saat semua orang bersiap-siap dan siap berlayar, sebuah kapal selam besar tiba-tiba muncul dari permukaan air. Dan orang ini adalah anggota kerajaan Jerman yang juga mencari air mata bulan. Untuk itu, dia tidak segan mengeluarkan uang besar. Dia menemukan benda suci itu dari museum. Ingin menggunakan air mata bulan untuk menciptakan pasukan abadi. Sehingga dapat mengubah situasi Perang Dunia Pertama dan menguasai dunia sepenuhnya. Namun, dia malah dikejar oleh Dr. Lily yang ingin menemukan bunga sihir untuk kebaikan umat manusia. Dr. Lily bergerak cepat. Pria itu dengan marah langsung menggerakkan kapal selam bersenjata. Mengarahkan kapal rusak milik Kak Qiang dan menembakinya dengan ganas. Cukup menenggelamkan lawan, mereka bisa merebut kembali artefak suci dari dasar laut. Selamat tinggal, tembak. Melihat lawan menembakkan torpedo ke arah semua orang, Kak Qiang hanya bisa melakukan gerakan berani. Menembakkan semua senjata ke arah bukit landai dan menyerang. Kapal melompat ke atas dengan inersia. Dengan sangat berbahaya berhasil menghindari bom. Mereka akhirnya berhasil lolos. Tali baja yang tidak terikat di dalam air. Tepat terjerat di atas baling-baling kapal selam yang mengejar. Kapal selam bersenjata besar seketika terdampar. Mengingat sungai Amazon memiliki banyak anak sungai yang berliku-liku. Menemukan Dr. Lily yang mengambil artefak suci bukanlah hal yang mudah. Tanpa pilihan,
Pangeran Jerman memutuskan untuk mengunjungi tokoh legendaris. Orang ini adalah Rode Agire yang telah tersegel di dalam lubang dalam. Rode Agire yang telah terkurung selama berabad-abad. Seorang perwira Jerman mengambil air dari sungai Amazon dan meneteskannya ke patung. Dia benar-benar membangunkan monster yang tertidur itu dalam sekejap. Lihat siapa yang datang. Sosok legendaris aslinya. Air mata bulan dapat menghilangkan kutukan dan menyelamatkanmu dari hutan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan air mata bulan legendaris. Maka mereka segera merencanakan untuk mencuri benda suci dari tangan Dr. Lily. Saat perwira Jerman menekan tombol peledak, bendungan yang menutupi sungai meledak dan membuka celah. Air sungai yang deras mengalir masuk ke dalam gua. Tubuh-tubuh monster yang kering segera mendapat nutrisi. Akhirnya, segel itu terbuka. Mereka berubah menjadi bentuk manusia di hutan. Menggunakan lebah sebagai mata-mata. Mereka dengan cepat menemukan jejak-jejak Kak Qiang dan yang lainnya. Pada saat itu, Dr. Lily dibantu oleh kepala suku pribumi. Akhirnya, mereka menemukan lokasi pasti kuil. Namun sebelum mereka berlayar, krisis sudah datang secara diam-diam. Makhluk katak pertama menyerang dan menggunakan lumpur untuk menyingkirkan penjaga. Sedangkan peri pohon menyerang secara diam-diam. Dengan diam-diam menyelesaikan penjaga. Agil tidak malu untuk menyembunyikan dirinya. Tubuhnya terdiri dari banyak kritik pedas. Muncul di suku. Penduduk asli mengayunkan pedang untuk membunuh monster di depan mereka. Namun, di luka Agil, tiba-tiba seekor ular hijau muncul. Dan dengan cepat merenggut nyawa pria itu. Bahkan Kak Qiang dan yang lainnya juga dihalangi. Hampir saja mereka kehilangan nyawa di sana. Untungnya, pada saat kritis, penduduk asli segera bertindak. Akhirnya, Kak Qiang dan yang lainnya menemukan kesempatan untuk berbalik arah dan melarikan diri. Jiwa Aguilera telah lama terkikis oleh kritik pedas. Bahkan pisau yang dilemparkan bisa berubah menjadi ular panjang. Saat melihat situasi tersebut, saudara Qiang segera menginjak lawan tersebut. Namun ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia menemukan Dr. Lily sudah dikepung oleh makhluk pohon. Dengan putus asa, dia hanya bisa mengayunkan kapaknya untuk menyelamatkan dokter. Namun tanpa sengaja membangunkan makhluk pohon yang sedang bersiap. Untuk membantu Dr. Lily mendapatkan waktu untuk melarikan diri. Kakak Qiang hanya bisa maju dan bertarung dengan makhluk pohon. Namun saat itu, monster lumpur dan manusia lebah tiba di medan perang. Mereka, sebagai manusia biasa, bukanlah lawan yang sepadan. Mereka segera tewas berturut-turut. Melihat situasi yang genting, Dr. Lily segera mengambil obor. Dengan bantuan dari saudara Qiang, air dari monster lumpur dikeringkan. Baru saja berhasil menyingkirkan lawan sementara. Namun, monster lebah yang akan dihadapi selanjutnya tidak memiliki titik lemah. Lepaskan dia. Monster lebah meraih artefak yang tergantung di leher Dr. Lily. Dia dengan santai melemparkannya ke Aguirre. Treant segera meraih Agil yang sudah berhasil. Angkat Aguirre ke udara dan bersiap untuk mundur. Setelah melihat ini, saudara Qiang segera mengikutinya dan mencoba mengambil makanan dari mulut ular itu. Tak disangka, dia tertusuk pedang lawan tepat di jantung. Melihat monster itu sombong, hati saudara Qiang tiba-tiba bergetar dan dia membiarkan pedang itu menembus tubuhnya. Berhasil merebut artefak sebelum jatuh. Segera dilemparkan ke Dr. Lily. Dia sendiri jatuh ke jurang dalam. Kedua saudara segera memutuskan tali tanpa banyak berpikir. Menggunakan perahu kayu sebagai bantalan berhasil mencapai tanah. Kepala suku pribumi tahu kelemahan Aguilera. Maka dia meminta Dr. Lily untuk melarikan diri ke dalam hutan. Karena begitu monster-monster itu keluar dari pandangan sungai, mereka akan terkena kutukan dan kembali ke jurang. Dr. Lily akhirnya berhasil melarikan diri dari monster-monster itu. Namun saat dia pikir kakak Qiang sudah mengorbankan diri untuk semua orang. Tapi di tepi sungai, dia kaget menemukan bahwa kakak Qiang hidup kembali. Untuk membantu kakak Qiang menghilangkan kutukan keabadian, Dr. Lily meminta kepala suku untuk mengirim adik yang patah kaki pergi terlebih dahulu. Dia dan kakak Qiang kemudian pergi ke tempat persembunyian di kuil bulan. Saat Dr. Lily dengan keras menekan mekanisme makam kuno, tiba-tiba struktur geologi berubah dan mengeringkan air terjun di atasnya. Saat pintu air bawah terbuka perlahan-lahan, garis air turun dengan cepat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tidak lama kemudian, kuil bulan yang hilang selama ratusan tahun muncul di depan kedua orang itu. Sudah 400 tahun, akhirnya aku menemukannya. Namun saat John berharap untuk menggunakan bunga sihir di dalam kuil, untuk menghilangkan kutukan keabadian dari tubuhnya. Namun mereka menemukan kapal selam raksasa menghalangi jalan mereka. Orang yang datang adalah seorang perwira Jerman yang menggunakan adik ipar John sebagai sandera. Untuk mewujudkan ambisinya untuk menguasai dunia, perwira Jerman mengancam Dr. Lily untuk menyerahkan artefak suci. Kemudian, ia memerintahkan bawahannya untuk membawa John dan yang lainnya mencari bunga sihir. Sama sekali tidak menyadari, seekor lebah pengintai terbang cepat ke kejauhan. Namun ketika mereka sampai di kuil bulan, mereka menemukan pohon kehidupan telah kering dan membusuk, kehilangan energi magis. Perwira Jerman marah dan frustrasi, langsung memutuskan untuk membunuh Dr. Lily. Di saat krisis, sang kuat muncul, menunjukkan bahwa dia tahu cara mengaktifkan pohon dewa. Pria itu kemudian dengan ragu-ragu memberikan artefak itu kepada lawan. Melihat ini, saudara Qiang segera mematahkan panah yang patah itu. Minta Dr. Lily untuk memasang rubi ke dalam dada patung. Kemudian mengeluarkan ujung panah dan memasukkannya ke dalam alur. Terlihat sinar yang menyilaukan seperti anak panah menuju langit. Dengan cepat menyebar melalui batu jantung. Di bawah sinar bulan, pohon kehidupan yang tadinya layu tiba-tiba bersemi. Mekar menjadi bunga iblis yang cantik. Memanfaatkan ketidaksadaran semua orang,
Sang kuat segera memberi isyarat kepada Dr. Lily untuk menembaknya sendiri. Menggunakan keabadian, berhasil menipu perwira Jerman untuk memusatkan perhatiannya pada bunga sihir. Kemudian menyerang diam-diam dari danau dan naik ke perahu kayu. Berkolaborasi dengan keponakan laki-laki untuk menyelesaikan pembunuhan balas dendam. Selalu seperti ini, maaf. Dr. Lily mendengar sinyal dan segera mendorong menjauh penjaga. Menangkap tali dan melompat saat musuh jatuh. Ingin mengambil bunga sihir lebih dulu. Namun saat itu, dengan perlahan cahaya bulan memudar. Pohon kehidupan kehilangan vitalitas dengan cepat. Bunga sihir yang berada dalam bayangan rontok secara massal. Hampir saja kehilangan segalanya. Dr. Lily bergerak cepat di saat genting. Akhirnya berhasil memetik bunga sihir sebelum cahaya bulan hilang. Namun belum sempat bersukacita. Akar di bawah kaki tiba-tiba membusuk dan hancur. Hampir saja menyebabkan kematian wanita itu. Perwira Jerman segera mengikatkan tali pengaman saat melihat keadaan. Menganjurkan Lily untuk menyerahkan bunga setan kepadanya. Frank, jangan bermimpi. Biarkan aku pergi. Diingatkan oleh Dr. Lily, Jack segera mengubah arah. Akhirnya menangkap bunga setan di bagian depan kapal. Tidak disangka, saat itu pasukan pengintai lebah tiba-tiba kembali. Kemudian perlahan-lahan membentuk sosok manusia. Ternyata sekelompok iblis yang terperangkap di Amazon selama ratusan tahun. Mereka telah membidik bunga setan yang bisa menghilangkan kutukan. Mereka dengan tegas membunuh perwira Jerman. Mereka menyerang Dr. Lily tanpa ampun. Untuk menyelamatkan orang yang dicintai, Jack mengeluarkan bunga setan untuk menarik perhatian Aguirre. Kemudian mendorong keponakan dan jaguar peliharaan dari kapal. Bersiap untuk menabrak pintu gerbang untuk menghentikan aliran sungai Amazon yang tak berkesudahan. Karena hanya dengan begitu, hanya setan yang akan terkena kutukan balas dendam dan berubah menjadi patung batu. Namun bagaimana mungkin hantu pohon akan membiarkannya berhasil? Langsung menabrak kaca dalam upaya untuk menghentikan Joko. Monster lebah melihat ini dan segera bekerja sama. Menggenggam erat tenggorokan pria itu. Meskipun kekuatan bertarung Joko menakjubkan, namun menghadapi makhluk hidup yang tak terkalahkan dengan kemampuan penyembuhan yang sangat menakutkan. Dengan cepat menjadi terpecah perhatiannya dan kehilangan kekuatan. Agil mengendalikan sosis pedas untuk membuka telapak tangan Joko. Barulah dia menyadari bahwa lawan telah menukar bunga sihir. Dan sebagai hadiah perpisahan, memberikan kepada adik ipar untuk diberikan kepada Dr. Lily. Ketika dia menyadari ingin berbalik dan pergi, sudah terlambat. Kapal Dewi Bulan menabrak dinding dengan kecepatan 80 km per jam. Menyebabkan air sungai yang disimpan di tempat ini mengalir melalui celah. Hilang dengan cepat. Kutukan kepala suku asli langsung berlaku pada semua orang. Semua, termasuk Joe, terbungkus oleh tanaman merambat. Terperangkap di atas dinding dan berubah menjadi patung batu. Dr. Lily dengan sedih mengelus wajah Joe. Tiba-tiba teringat legenda air mata bulan. Maka dengan cepat ia memasukkan bunga iblis terakhir ke dalam mulut Joe. Ternyata batu di tubuh pria tiba-tiba terlepas dengan cepat. Akhirnya berhasil menghilangkan kutukan selama ratusan tahun. Pada akhir cerita, Joe berhasil meninggalkan Amazon seperti yang diinginkannya. Bersama Dr. Lily, mereka pergi ke London. Mulai saat itu, mereka menjalani hidup tanpa rasa malu. Terima kasih telah menonton.